Pemirsa, puncak presidensi KTT G20 akan diselenggarakan kurang dari sepekan. Satgas pengamanan VVIP G20 pun terus memperkuat pengamanan untuk menjamin kelancaran perhelatan tersebut. Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya, kita akan simak wawancara eksklusif jurnalis MGN Diandra Mukni dengan Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa berikut ini. Yang tidak terduga itu bisa terjadi. Nah, itulah kenapa beliau mengingatkan. Ini mumpung masih ada waktu nih, kita harus siapkan. Tactical floor game kami itu sebenarnya udah yang kedua kali. Dan kita akan terus ini. Karena apa? Karena memang kita harus mengeksplor, brainstorming namanya. Begitu banyak kemungkinan. Misalnya pada saat leaders meeting hari pertama yang di Apurva. Kemudian terjadi gempa bumi. Nah, itu kan sesuatu yang bukan tidak mungkin. Karena dalam 1 minggu, kalau ini data beneran nih Mbak, dalam 1 minggu ini hari ke-6, di Bali ini udah 7 kali gempa. 7 kali Mbak, itu fakta. Artinya bukannya tidak mungkin itu terjadi. Nah, kalau itu terjadi, apa reaksinya? Kan di dalam ruangan. Nanti satgas-satgas itu harus melakukan tindakannya. Itu kalau di situ. Belum kalau misalnya dalam perjalanan. Dan macam-macam lagi. Itu kan baru gempa. Belum yang lain-lainnya. Misalnya ada, ya saya nggak mau menyebutkan. Tapi begitu banyak dan semakin banyak kita brainstorming, semakin bagus. Karena apa? Orang jadi tahu. Harapan saya begitu nanti terjadi beneran, mereka sudah paling nggak sudah pernah tahu. Oh iya, tindakan saya harus begini. Baik, berarti untuk antisipasi pengamanan sekaligus juga untuk evakuasi para kepala-kepala negara maupun juga delegasi-delegasi VVIP yang akan datang ini berarti sudah dipersiapkan semuanya ya Pak? Ya, kita berusaha supaya jangan sampai terkaget-kaget. Karena apa? Karena nggak bagus. Nanti penyelenggara dalam hal ini pemerintah Indonesia kan yang kelihatan nanti mungkin nggak siap. Nah, tadi kan juga sudah sempat dilakukan latihan satuan penanggulangan teror ya Pak. Jadi tadi juga sempat dilakukan serbuan udara, lalu juga dari laut dan juga dari darat dengan menggunakan rantis-rantis untuk mensimulasi apabila ada penyanderaan di dalam gedung. Nah, ini evaluasinya seperti apa setelah latihan? Mereka ini kan sengaja kita refresh. Artinya dalam situasi yang sebenarnya, artinya ini di Bali, dengan cuaca, suhu, dan seterusnya, angin. Kalau mereka harus melakukan operasi, misalnya dimulai dari infiltrasi tadi, ada yang melalui free fall, ada yang bisa menggunakan mobilisasi udara, menggunakan heli, itu kan juga akan berpengaruh. Nah, kita refresh mereka, dilatih 2 hari ini, sehingga
malam ini selesai, besok mereka sudah langsung melakukan survei. Tadi kan skenario-nya skenario yang dipermudah. Oh, pembebasan misalnya Sandra di gedung tadi, di Pulau Kura-Kura ini. Tapi besok kan belum tentu di sini. Jadi yang most likely, yang paling mungkin adalah mungkin di venue-venue atau di hotel-hotel. Nah itu yang harus mereka kuasai dalam waktu 2 hari ini. Ini kan hotel-hotel yang digunakan untuk penginapan para kepala negara maupun juga delegasi-delegasi VVIP ini kan ada banyak ya Pak. Nah ini nanti apakah dari satuan-satuan penanggulangan teror ini akan melakukan survei ke venue-venue semuanya dan juga akan melakukan simulasi di situ? Akan seperti apa nantinya? Survei harus, walaupun Pas Pampres dari masing-masing negara ini juga pasti mereka berusaha. Biasanya mereka juga punya tim sendiri yang tugasnya adalah melakukan respon cepat. Tapi nggak ada salahnya kita juga melakukan survei sehingga nanti teamwork kerjasama di lapangan beserta Secret Service dari kepala negara yang bersangkutan ini kan semakin bagus. Nah selanjutnya ngomong-ngomong soal Pas Pampres Pak. Pas Pampres negara lain yang hingga saat ini sudah tiba atau tim advance yang sudah tiba maupun juga sudah berkomunikasi dengan Bapak Jenderal Andika hingga kini ada berapa? Saya tidak bisa menjelaskan, tapi mayoritas sudah ada tim advance-nya ya, belum main grupnya. Tapi tim advance sudah datang, karena apa? Karena mereka juga sudah mulai mempelajari hotel tempat tinggal kepala negaranya masing-masing. Dan kita mengakomodasi. Jadi mereka kan perlu info, yang jelas info saja tuh mereka sangat perlu. Itu kita berusaha untuk berikan info sebanyak mungkin. Sedemikian rupa sehingga mereka merasa nyaman lah. Nah terakhir Pak, tadi kan saya juga sudah mendapat kabar bahwa tim pengawal dari Rusia sudah datang. Apakah ini memastikan apakah Presiden Putin akan datang? Apakah sudah ada informasi atau sudah ada komunikasi nih Pak dengan Pak Andika? Ya kalau saya menduga mungkin itu tim advance Pak ya. Saya belum dapat info dari Secret Service-nya. Tapi tim advance dari mungkin bisa saja dari Secret Service-nya Rusia, mungkin dalam rangka untuk menyiapkan pengamanan officialnya. Officialnya ini kita nggak tahu. Dan nanti Mbak tanya langsung aja ke Bu Menteri Luar Negeri misalnya untuk menjawab lah. Tapi yang jelas kita juga terus membantu kok. Siapapun itu yang datang officialnya. Apakah presidennya atau bahkan Menteri Luar Negerinya. Baik, jadi memang di sini Satgas Pengamanan VVIP KTT G20 terus mengakomodasi bagi tim-tim advance maupun juga tim pengawal dari luar negeri maupun juga dari kepala-kepala negara lainnya untuk datang dan mensurvei juga tempat di sini ya Pak ya? Oh iya pasti, karena saya juga pernah berada pada posisi itu. Jadi pada saat saya menjadi Danpas Pampres juga, kita mengirimkan tim advance, misalnya kunjungan Presiden ke luar negeri dalam rangka multilateral meeting juga begitu. Kita ingin mendapatkan info sebanyak-banyaknya sesuai dengan kebutuhan kepala negara kita. Dan mereka masing-masing kan juga punya kebutuhan khusus. Karena apa? Karena masing-masing kepala negara mungkin punya keperluan-keperluan yang kita tidak tahu. Terima kasih banyak Pak Andika, semoga pelaksanaan G20 ini dapat berjalan aman dan juga selalu lancar ya Pak. Terima kasih banyak Pak Andika. Demikian wawancara saya dengan Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa. Kembali ke studio dari Bali, Diandra Mukni, Ridwan Bima, Metro TV.